Wow. Hey Vendrian, ambil lagi di sini. Loki episode 5 bener-bener bikin mind blown sih. Banyak banget referensi Easter eggs yang berkaitan sama MCU sebelum-sebelumnya dan membuka banyak kemungkinan ke depan nih timeline apa yang bakal kebentuk. Cuma ya buat jelasnya mungkin nggak tepat kalau dibahas sekarang karena masih belum clear ke depan bakalan seperti apa. Kita tunggu finally-nya aja, final episode-nya kan ya minggu depan terakhir. Jadi kita bahas waktu di sana aja dan banyak hal yang gue temukan di sini. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Pertama kita ngomongin Easter eggs dulu nih. Ada helm besar dari Yellow Jacket. Apakah di salah satu timeline ada yang menggal kepalanya Yellow Jacket waktu berubah jadi besar atau hanya helmnya aja? Banyak asumsi sih, tapi ya kemungkinan kan beragam. Jadi ya bisa kalian tentukan sendiri yang mana yang paling cocok. Terus kita lihat juga ada helikopter Thanos, terus juga ada Mjolnir yang ketimbun. Di sebelahnya ada Frog Thor. Apakah ini ada referensi untuk Animal Avengers ke depannya? Terus juga ada Dark Exter, yaitu pesawatnya Ronan the Accuser yang juga muncul dipakai sama Thanos waktu event Endgame. Tapi di sini udah hancur gitu ya, berpuing-puingnya ada di The Void. Kita lanjut bahas Loki episode 5, mulai dari bicarain soal Loki dan varian lainnya dulu nih. Mereka punya cerita masing-masing, mulai dari Boastful Loki, terus juga Alligator Loki. Tapi yang paling jelas ceritanya itu Kid Loki sama Old Loki. Kid Loki ditangkap karena membunuh Thor, sedangkan Old Loki punya cerita yang nyambung dari event Endgame setelah Ragnarok nih, yang ditanyakan sama Loki. Dimana dia mengecoh Thanos dan bikin percaya kalau si Old Loki ini mati. Akhirnya dia mengambang sampai tiba di satu planet kecil yang mungkin sama kayak Thanos waktu menyendiri gitu. Terus Old Loki ditangkap TVA gara-gara mau kabur dari planet itu. Cukup unik sih ya ceritanya. Ternyata kalau kita biarin Loki hidup ya jalan ceritanya bakalan seperti itu. Lalu kita melihat apa yang dibahas minggu lalu ternyata kejadian juga. Mobius baik-baik aja. Terbukti waktu nyelamatin Sylvie yang sempat membaca memori di dalam Elliot. Awan maut yang diceritakan para varian Loki dan bakal dilanjut pembahasannya di akhir topik nanti. Nah, ngomongin Kid Loki, dia sepertinya ahli teknologi di sini, soalnya dia bisa narik kapal USS Eldridge buat umpannya Elliot. Udah gitu, dia punya Leviathan. Pedangnya Loki, varian Loki lain juga menghormatin dia sebagai raja di The Void, yang jadi peran kunci di sini buat persenjataan Loki ke depannya. Old Loki pun juga ada kontribusi yang kita bahas juga di akhir topik nanti. Lanjut soal motif atau niat Sylvie yang sempat dibahas waktu episode 2 semakin jelas di sini waktu Ravonna nanya B-15 Hunter dan benar dugaan bahwa ini adalah bentuk balas dendamnya Sylvie yang ngebuat TVA dan juga segala usahanya menjaga Sacred Timeline jadi varian di tiap multiverse nggak punya hak hidup masing-masing. Habis itu Ravonna yang ternyata nggak tahu pembuat asli dari TVA juga berusaha cari tahu dari Miss Minutes soal bagaimana ini semua terbentuk karena Ravonna ingin membuat TVA tidak terancam oleh kehadiran Sylvie dan Loki yang ingin meruntuhkan TVA. Old Loki akhirnya berkontribusi besar di sini sambil ngasih pelajaran ke Sylvie dan Loki bahwa mereka sebenarnya kuat, sama glorious purpose mereka ternyata menjadi baik demi semuanya. Tapi kita nggak lihat Kid Loki di sini. Ini bisa jadi pertanda bahwa emang Kid Loki tetap hidup di The Void yang nantinya bakal jadi salah satu karakter yang Avengers di project masa depan MCU. Lanjut, Sylvie Loki berhasil membongkar Elliot dan ada istana di sana. Istana ini udah muncul di beberapa potongan trailer Loki. Apakah semakin jelas bahwa sebenarnya otak di balik ini semua adalah Superior Loki? Memang, Elliot dan Ravonna punya hubungan kuat dengan karakter Kang the Conqueror. Tapi, potongan adegan di trailer Loki membuat kemungkinan kedua musuhnya adalah dirinya sendiri. Bisa jadi juga ini ketika semua masalah TVA selesai dan Loki membuat timeline baru di mana dia berkuasa di situ, seperti yang disampaikan Livy waktu nanya mau mengapain nih Loki habis ini. Ya, semakin menarik nih. Nggak sabar gimana? Finally episode dari Loki. Itu dia yang gua temukan di sana. Gimana? Menarik gak? Banyak banget kan ya Easter eggs, terus juga referensi cerita ke depan bakalan seperti apa. Sylvie Loki makin dekat gitu. Tinggal nunggu aja nih.
Karena puzzle-puzzle dari trailer Loki masih ada yang belum muncul gitu kan di seriesnya Loki, dan kita tinggal nunggu bagaimana hasil akhirnya. Apalagi post credit scene-nya mungkin bakal ngarah ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness gitu ya, karena kan WandaVision juga ngarahnya ke sana. Cuman yang beda Captain America and the Winter Soldier aja gitu kan post credit scene-nya. Ya, gimana? Kita diskusikan aja di kolom komentar. Apakah ada yang kelewat juga? Silahkan ramekan. Dan jangan lupa buat follow Instagram gua kalau berkenan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan yang penting jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan apa yang gue bahas buat Marvel atau mungkin konten-konten gue lainnya. Jadi, sekian dulu buat video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya tentunya. Keep being humble. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye-bye.